Coba bayangkan skenario ini ya. Anda sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan gitu menyusun draft proposal penelitian atau skripsi, Hmm, ratusan halaman, puluhan malam kurang tidur. Terus Anda duduk nih di hadapan dosen penguji dan dalam waktu kurang dari 5 menit mereka mencolet draft Anda dengan tinta merah yang banyak banget. waduh iya tuh. Dan alasannya bukan karena topik Anda nggak menarik ya, dan bukan karena Anda kurang baca, tapi karena satu hal yang spesifik banget, bab 3 Anda berantakan. Wah, itu sih mimpi buruk universal ya buat setiap mahasiswa atau peneliti pemula. Dan seringnya tuh inti dari penolakan dosen itu bermuara pada satu inkonsistensi yang sangat mendasar. Persis, Anda melangkah ke dunia penulisan akademik ini, terus tiba-tiba wilayah yang namanya bab metodologi, ini terasa kayak rawa-rawa yang menjebak gitu. Benar-benar. Banyak orang merasa tersesat karena resep nulis esai biasa yang rapi itu tiba-tiba nggak berlaku lagi di sini. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menyiapkan proposal atau menyusun draft laporan atau sekedar punya rasa ingin tahu tinggi gitu ya tentang bagaimana sih akademisi itu membedah suatu informasi sampai ke akarnya. Iya. Nah, sesi bedah literatur kita kali ini emang dirancang khusus untuk Anda. Misi kita hari ini adalah membongkar tumpukan literatur tentang metodologi penelitian, khususnya dalam kajian humaniora dan penerjemahan. Seringkali ya bab metodologi ini ditakuti atau cuma dianggap sebagai kayak langkah teknis yang ngebosenin gitu loh. Sesuatu yang ya udah sekedar dilewati aja biar skripsinya cepet beres. Bener banget cuma formalitas doang mikirnya kan? Nah, padahal kalau Anda paham logika di baliknya, metodologi itu sama sekali bukan monster. Metodologi justru adalah jantung dari penelitian Anda. Dia itu ibarat peta jalan yang bakal nyelamatin Anda dari kebingungan saat nanti tenggelam di lautan data. Oke. Tapi kita kan nggak bisa langsung ngebahas struktur laporannya kalau fondasi pemahamannya aja udah keliru nih. Betul. Mari kita mulai dengan ngebongkar kesalahan paling fatal yang sering dilakukan peneliti pemula. Dari literatur yang kita kumpulin nih, di mana sih orang biasanya pertama kali tersandung? Kesalahan yang paling sering muncul itu adalah mencampur adukan atau menyamakan antara desain penelitian dengan metode penelitian. Oh, disangka sama ya? Iya, banyak yang ngira dua kata ini tuh sinonim, padahal beda banget. Nah, disinilah penulis bernama George Mahit, di publikasinya tahun 2008, dia ngasih garis pembatas yang sangat tegas. Beliau bilang kalau metode penelitian itu bukanlah sekedar upah prosedur teknis untuk menganalisis data, bukan cuma mencet tombol di kalkulator gitu. Metodologi adalah ways of knowing, Ways of knowing. cara untuk mengetahui sesuatu. Betul sekali. Metodologi itu yang menentukan bagaimana sebuah pengetahuan itu diproduksi. Tapi untuk bisa ngelakuin itu, peneliti harus punya dasar epistemologis yang kuat dulu sebelum mereka. Tunggu sebentar, saya harus potong di sini. Dasar epistemologis itu kan istilah akademik yang lumayan berat ya. Oh iya bener. Buat Anda yang mungkin lagi dengerin ini sambil nyetir atau opini, mari kita perjelas dikit. Maksud Anda, peneliti itu harus punya pemahaman mendasar tentang gimana mereka mendefinisikan apa itu kebenaran dalam riset mereka. Apakah kebenaran itu sekedar angka mutlak atau makna yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, pemahaman yang sangat akurat, itu dia inti dari epistemologi dalam riset. Dan karena peneliti sering nggak mikirin hal itu, mereka gagal deh ngebedain mana desain dan mana metode. Hmm. Jadi desain penelitian itu adalah kerangka konseptualnya secara keseluruhan, pendekatannya gitu. Desain ini menjawab pertanyaan fundamental kayak, penelitian ini seperti apa sih bentuknya? Nah, di sisi lain, metode penelitian itu adalah teknik atau prosedur spesifiknya. Oke. Metode itu ngejawab pertanyaan praktis yang jauh lebih sempit. Kayak langkah konkret apa nih yang dipakai buat mengeksekusi desain tadi? Wah, ini kalau saya boleh pakai analogi arsitektur ya. Boleh silakan. Desain penelitian itu kayak cetak biru atau blueprintnya gitu kan. Cetak biru ini yang nentuin dari awal, kita ini lagi bangun rumah minimalis tropis kah, rumah klasik gaya Victoria, atau apartemen modern. Terus metode penelitian itu kotak perkakasnya si tukang kayu. Di dalamnya ada palu, ada paku, ada gergaji. Jadi apa ini? Artinya banyak peneliti yang malah langsung sibuk milih palu dan gergaji sebelum tahu sebenarnya mau bangun rumah kayak gimana. Iya bener banget. Analogi itu ngambarin masalah di lapangan dengan sangat jelas. Mahasiswa tuh sering melompat langsung ke teknik, Ya. ya karena ngerasa itu lebih gampang.
Mereka langsung aja sebar kuesioner, istilahnya langsung ngambil palunya. Padahal belum tentu butuh palu kan? Nah, itu. Tanpa tahu bangunannya butuh palu atau enggak. Williams dan Chesterman di tahun 2014, terus juga Saldana dan O'Brien tahun 2013. Mereka menyoroti kalau fenomena penerjemahan itu luas banget. Luas banget ya. Banget. Anda bisa neliti dari sudut pandang linguistik murni, kognitifnya si penerjemah, dampaknya secara sosial, atau ya sejarahnya. Nah, kalau Anda mau ngebangun rumah kognitif nih, pengen tahu apa yang ada di otak penerjemah, tapi Anda malah pakai palu berupa analisis tata bahasa, ya bangunannya pasti runtuh. Masuk akal sih, sangat masuk akal. Nah, kalau desain itu cetak birunya, logikanya kita harus tahu dulu dong opsi gaya arsitektur apa aja yang tersedia kan? Betul. Apalagi kalau kita berhadapan dengan data humaniora yang seringnya tuh berupa teks terjemahan atau karya sastra. Kita pasti bakal selalu berhadapan sama dua raksasa ini nih, kualitatif dan kuantitatif. Oke, mari kita bedah yang paling bawinan di humaniora dulu ya, yaitu kualitatif. Desain kualitatif ini nggak peduli sama angka. Dia fokusnya buat memahami makna, terus melihat pola tersembunyi, dan mengurai sebuah proses. Dia ngejawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Karena objek kajian penerjemahan itu teks yang isinya penuh dengan konteks budaya, terus ideologi, nuansa emosi, ya kualitatif inilah medan pertempuran utamanya. Biar ini lebih membumi nih buat Anda yang lagi dengerin. Bayangin aja, kita lagi neliti humor dalam subtitle film komedi. Kalau kita cuma ngitung, ada 50 lelucon yang diubah dan 20 yang dipertahankan, itu kan kuantitatif ya. Ya, sekedar angka. Tapi pas kita ngebedah, kenapa sih lelucon lokal aslinya itu diubah jadi bahasa gaul atau slang Jakarta di subtitle bahasa Indonesianya, terus apa dampak budayanya? Nah, itu baru kualitatif kan? Tepat sekali. Dan cari tahu mengapa pergeseran budaya itu terjadi itu tugas yang jauh lebih kompleks daripada sekedar ngitung jumlahnya doang. Sementara itu, kuantitatif memang fokusnya murni di pengukuran numerik. Dia nanya seberapa sering. Dalam studi penerjemahan yang tingkat dasar, biasanya sih ini cuma sebatas statistik deskriptif buat nunjukin tren aja. Bukan uji rumus matematis yang rumit banget. Tapi, saya mau nantang Anda sedikit di bagian ini. Boleh? Di luar sana, angka atau yang sifatnya kuantitatif itu kan sering banget diagung-agungkan ya. Kayak dianggap lebih ilmiah, lebih objektif, dan pastinya lebih meyakinkan gitu loh. Kalau saya maju bawa grafik dengan angka yang jelas, dosen penguji pasti lebih gampang percaya dong. Kenapa di humaniora, kualitatif justru yang jadi primadona? Apa nggak takut dianggap kurang ilmiah tuh? Nah itu bias paradigma yang klasik banget ya. Anda harus ingat kalau di ranah humaniora ini, objek kita kan manusia dan produk pemikirannya. Bener. Makna yang sifatnya manusiawi atau kayak ironi, sarkastik, metafora puitis, itu umum hampir mustahil direduksi jadi deretan angka di kolom Excel tanpa kehilangan esensinya. Angka itu bisa ngasih tahu kita, ada anomali atau ada masalah. Tapi, angka itu buta terhadap hakikat masalahnya itu sendiri. Wah, dapat banget poinnya. Tapi tenang aja, literatur juga sadar kok sama batasan kualitatif ini. Makanya kita kenal ada desain ketiga nih, yaitu mixed methods atau metode campuran. Oh, mengambil jalan tengah ya? Digabungin dua-duanya? Ya, tapi bukan asal gabung tanpa arah ya. Dalam kajian penerjemahan, biasanya para ahli pakai desain sekuensial, yang artinya tuh berurutan. Ada dua skenario yang paling ngetop. Sequential explanatory dan sequential exploratory. Oke. Kita bahas yang explanatory dulu ya. Di sini kuantitatif jalan duluan sebagai pendeteksi. Bayangin, Anda nyebar kuesioner ke 500 pemain tentang kualitas terjemahan game RPG terbaru. Hasil angkanya keluar, dan ternyata skor kepuasan pemain rendah banget, katakanlah cuma 2 dari 10. Wow, rendah banget ya? Iya. Nah, angka kuantitatif tuh kayak lagi teriak, ngasih tahu kalau ada yang salah nih di game ini. Tapi kan angka 2 dari 10 itu kan nggak ngasih tahu kita apa yang sebenarnya bikin pemain kesal kan? Nah, disitulah batasnya kuantitatif. Buat cari tahu jawabannya, Anda harus geser ke kualitatif. Anda bisa melakukan wawancara mendalam sama beberapa pemain atau menganalisis baris teks kodenya secara kualitatif. Barulah di situ Anda nemu penyebabnya. Penyebab aslinya ya? Betul! Ternyata antar muka layar game itu punya batasan karakter yang kaku banget. Jadi kalimat bahasa Indonesia yang naturalnya emang lebih panjang dari bahasa aslinya, terpotong paksa di tengah jalan.
kalimatnya jadi aneh dan nggak masuk akal. Anda kan nggak bakal pernah nemu alasan batasan karakter ini cuma dari baca skor 2 dari 10 tadi. Wah, itu contoh yang konkret banget. Jadi kuantitatif itu yang ngebunyiin alarm kebakaran, terus kualitatif yang datang jadi detektif buat nyari sumber apinya dari mana. Iya, perumpamaan yang pas. Terus kalau rute baliknya gimana? Yang eksploratory itu, kualitatif dulu, baru angka. Nah, rute eksploratori ini biasanya dipakai pas fenomena yang diteliti itu masih benar-benar baru dan belum ada alat ukurnya. Jadi Anda eksplorasi dulu nih pakai kualitatif. Misalnya Anda ngumpulin lirik lagu, terus dibedah kata per kata, buat ngidentifikasi semua jenis metafora di situ. Oke. Setelah nemu polanya dan klasifikasikan jenis metaforanya secara mendalam, barulah Anda beralih ke kuantitatif buat ngitung trennya secara massal di ratusan lagu lain. Jadi angka dipakai di akhir buat ngevalidasi seberapa luas si pola kualitatif yang Anda temuin tadi tersebar. Oke. Ini mulai kelihatan strukturnya ya. Kalau kita balik lagi ke analogi awal nih, kita kan udah nentuin cetak biru atau desainnya. Taruhlah, kita udah mantep milih desain arsitektur kualitatif. Nah, sekarang saatnya kita buka kotak perkakas kita dong. Mari kita lihat metode penelitian apa aja nih yang bisa mewujudkan desain itu. Kalau mengacu ke spektrum strategi penelitian dari buku George tahun 2008, hal pertama yang umum wajib dipahami itu, dalam humaniora, penelitian tuh jarang banget cuma ngandalin satu metode tunggal. Metode tuh selalu dipakai kombinasi gitu buat nutupin kelemahan satu sama lain. Iya. Kalau saya lihat polanya sih, fondasi pertama yang pasti selalu diambil dari kotak perkakas itu pasti library research atau penelitian kepustakaan kan? Selalu. Peneliti itu kan nggak kerja di ruang hampa ya. Anda harus nelusurin literatur dan teori yang udah ada dulu. Misalnya nih, Anda kan nggak bisa tiba-tiba ngebahas strategi penerjemahan kalau belum baca konsep naturalisasi bahasa dari pakar-pakar sebelumnya. Oke, bahas naturalisasi bahasa nih, biar saya perjelas sedikit buat pendengar. Ini tuh umumnya proses menerjemahkan teks dari bahasa asing supaya teks itu kerasa sangat lokal kan? Seolah-olah emang dari awal ditulis dalam bahasa targetnya, bukan hasil terjemahan. Gitu kan ya? Nah, iya, brilian. Pemahaman yang pas. Anda kan butuh kepustakaan tuh buat mahamin konsep-konsep kayak gitu. Terus, setelah fondasinya kuat, Anda mungkin bakal ngeluarin perkakas kedua, namanya explicatory research. Apa tuh? Ini adalah proses pembacaan mendalam atau close reading terhadap satu kasus yang spesifik banget. Anda ambil satu puisi atau satu lirik lagu aja, terus Anda bedah setiap lapisan maknanya tuh kayak pakai mikroskop. Waduh, di sini saya harus jadi devil's advocate nih. Silakan. Membaca satu lirik lagu pakai kaca pembesar, itu bukannya rawan jadi sangat subjektif ya? Gimana kita bisa yakin kalau peneliti itu nggak cuma nyocok-nyocokin maknanya sesuai ideologi atau kemauannya dia sendiri? Terus letak kekakuan ilmiahnya di mana dong kalau semua cuma ngandelin interpretasi satu orang? Iya, itu memang kritik yang paling sering dilempar ke metode eksplikatorial ini. Dan jawabannya tuh ada di kerangka teoritisnya. Peneliti kualitatif itu kan nggak cuma sekedar meraba-raba atau merasakan makna ya. Mereka mengikat interpretasi mereka itu ke teori linguistik atau teori budaya yang emang udah teruji. Selain itu ada juga mekanisme yang namanya triangulasi. Jadi Anda nguji temuan Anda pakai data dari sumber lain atau minta ahli lain buat lakuin peer review ke analisis Anda. Jadi subjektivitasnya itu tetap diikat dan dikendalikan sama prosedur akademik. Oh, syukurlah kalau ada pagar pembatasnya ya. Nggak bisa sembarangan. Iya, nggak bisa. Mari kita lihat perkakas yang lain nih. Ini kebetulan salah satu favorit saya pribadi. Comparative research atau penelitian komparatif. Jadi kita membandingkan dua versi dari sesuatu. Saya tuh sering mikir ya, buat Anda pendengar yang mungkin suka ngabisin akhir pekan nonton anime atau main game, Wah, banyak tuh pasti. pernah sadar nggak sih kalau pas kita ngebandingin subtitle bajakan buatan komunitas fans atau fansub sama versi resminya yang tayang di Netflix misalnya, itu tuh sebenarnya udah jadi embrio dari metode ilmiah yang valid banget loh. Dan justru kajian komparatif yang kayak gitu tuh sekarang lagi naik daun banget. Ngebandingin produk fansub sama terjemahan resmi studio tuh bukan cuma nyari siapa yang salah ketik aja loh. Benar. Metode ini tuh bisa ngebongkar lapisan yang jauh lebih dalam.
Kayak soal kebijakan sensor, terus batasan dari institusinya, sampai seberapa berani sih komunitas penggemar ini ngambil kebebasan kreatif yang nggak dibolehin di jalur resmi. Menarik ya, dan kalau misalnya kita pengen tahu lebih jauh lagi, katakanlah kita kepo nih, kenapa sih penerjemah di Netflix mutusin buat nyensor kata-kata tertentu? Kita kan nggak bisa cuma nebak-nebak dari teksnya aja kan, kita butuh alat lain nih. Tepat. Disitulah Anda harus keluarin alat lain berupa interview research atau survey research. Kalau Anda pengen paham kendala kognitif atau situasi aslinya si penerjemah profesional, ya Anda harus nanya langsung ke orangnya. Lewat wawancara ya? Iya, lewat wawancara semi terstruktur gitu Anda bisa nemu fakta lapangan yang kadang mengejutkan. Bisa jadi penerjemahnya tuh aslinya tahu padanan kata yang jauh lebih akurat, tapi kliennya, si rumah produksinya ini, yang maksa pakai kata lain demi ngejar rating usia penonton. Hal-hal kayak gini kan luput dari teks ya, tapi bisa ketangkap pas wawancara. Luar biasa. Jadi sekarang kita udah punya cetak biru nih pakai desain kualitatif. Terus kita juga udah milih gergaji sama palunya, yaitu metode komparatif sama wawancara. Oke, Tapi kan tukang kayu secanggih apapun nggak bakal bisa bangun apa-apa kalau nggak ada batu bata, kayu, sama semennya. Disinilah kita harus bahas objek real yang jadi bahan bakunya, data. bener. Secara esensial tuh tanpa data, metode ya cuma konsep imajiner aja. Dan dalam literatur, kita mengklasifikasikan bahan baku ini tuh ke dalam umum dua kategori besar. Data primer dan data sekunder. Paham bedanya kedua hal ini sering banget loh nentuin nasib tenggat waktu kelulusannya mahasiswa? Wah, ini saya mau pakai analogi kuliner lagi nih, boleh ya? Silakan, silakan. Bagi saya, data sekunder itu ibarat kita pergi ke supermarket besar ya, buat beli bahan masakan yang udah dicuci, udah dipotong, dan dikemas rapi dalam plastik. Udah ada pihak lain yang kerja keras ngumpulin itu buat kita. Contohnya tuh kayak buku novel terjemahan yang udah mejeng di toko buku, atau file subtitle resmi film, atau mungkin ngakses korpus bahasa daring. Dan korpus ini, buat Anda yang mungkin belum familiar, itu pada dasarnya tuh database digital raksasa yang isinya jutaan teks, yang emang disediain biar ahli bahasa bisa ngelacak penggunaan kata secara instan. Semuanya benar-benar siap saji kan? Analogi kulinernya akurat banget sih itu. Nah, kalau data primer itu beda lagi. Seolah-olah Anda nih pengen masak saus pasta buat makan malam. Tapi Anda ngotot banget pengen nanam benih tomatnya sendiri di halaman belakang selama 6 bulan. Wah, repot ya. Repot banget. Dipupukin tiap hari, terus memerah susu sapi sendiri demi bikin kejunya. Anda ngumpulin data itu murni dari nol pakai tangan sendiri. Kayak turun ke jalan nyebar kuesioner ke ratusan orang, atau duduk berjam-jam mentranskripsi rekaman wawancara. Iya, perbandingan yang sangat kontras dan emang bener banget. Tapi pertanyaannya gini, kalau supermarket alias data sekunder itu sangat praktis, terus legal, dan sepenuhnya diakui secara akademis, kenapa dong ada peneliti yang masih mau repot-repot ngebuang waktu berbulan-bulan cuma buat nanam tomat sendiri? Bukannya itu nggak efisien ya? Nah, disinilah letak pertukaran antara efisiensi dengan inovasi atau novelty. Anda emang benar, supermarket itu praktis banget. Tapi masalahnya, semua orang tuh belanjanya di supermarket yang sama. Sayuran yang Anda beli, ya sayuran yang sama persis sama yang dibeli ribuan peneliti lain. Oh iya juga ya. Kalau Anda pakai data sekunder mulu, peluang Anda buat nemuin fenomena yang benar-benar baru dan belum terjamah tuh makin kecil. Jadi ini tuh soal nyari sesuatu yang eksklusif ya? Atau pakai data primer itu karena Anda lagi memburu spesifikasi rasa yang nggak dijual di mana-mana. Misalnya nih, belum ada tuh yang neliti soal dampak psikologis tenggat waktu yang ketat terhadap hasil terjemahannya para freelancer lokal. Iya, nggak mungkin ada di supermarket tuh. Betul, Anda nggak bisa nyari data begituan di novel yang udah terbit atau korpus daring kan? Anda ya wajib turun ke lapangan, bikin draft wawancara, terus ngumpulin data primer itu sendiri. Tapi ya, balik lagi ke realitas kampus, buat mahasiswa S1 yang lagi dikejar-kejar batas waktu, mau di drop out nih. Wah, itu panik sih. Ya, pakai data sekunder tuh seringkali jadi keputusan strategis yang paling rasional. Oke. Kita udah kumpulin semua komponennya nih sekarang. Kita paham desain, kita udah milih metode, dan kita udah mastiin datanya mau apa. Ya, Sak.
Gimana nulisnya kan? Nah, itu gimana sih caranya ngeracik semua konsep yang berserakan ini ke dalam sebuah bab 3 di atas kertas biar nggak kelihatan tumpang tindih gitu. Kunci dari penulisan bab 3 itu, ya nyadar kalau bab ini tuh sebenarnya adalah sebuah narasi metodologis. Dia tuh harus ditulis dengan alur yang logis dan nggak bertele-tele. Kesalahan fatalnya tuh mahasiswa sering pakai bab ini buat menjelasin langkah-langkah teknis analisis datanya secara kelewat detail. Padahal eksekusi teknis analisis itu kan porsinya bab 4, bab 3 tuh cuma butuh ketegasan strateginya aja. Kalau ngomongin ketegasan strategi, saya tuh sempat baca-baca panduan dari buku karya Setyajid yang terbit tahun 2026. Beliau ini kayaknya berhasil ngerumusin masalah ribet ini jadi simple banget loh. Iya, buku itu bagus banget. Kalau nggak salah tangkap nih, beliau nekenin ada 3 elemen mutlak yang wajib ada buat ngebentuk bab metodologi yang koheren. Yang pertama itu research design atau desain penelitian. Jadi daripada kita muter-muter ngejelasin definisi penelitian itu apa, kita cukup nulis kalimat lugas kayak desain penelitian ini adalah kualitatif karena tujuannya apa gitu. Sesimpel itu ya. Tepat sekali. Anda taruh intensi Anda di kalimat yang paling depan. Desain penelitian ini adalah kualitatif karena bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ideologi di balik strategi penerjemahan sastra. Udah. Satu kalimat itu tuh udah ngunci kerangka berpikir seisi skripsi Anda loh. Pembaca langsung paham rumah kayak apa yang lagi Anda bangun. Wah, efisien banget ya. Terus elemen kedua dari panduannya Setyajid ini kan selected methods atau metode penelitian pilihan. Ini kan jelas tempat kita mendaftar alat-alat dari kotak perkakas tadi ya. Kayak library research sama explicatory research. Tapi masalahnya tuh mahasiswa suka bingung bedain bagian ini sama nulis langkah kerja ala resep masakan gitu loh. Biar nggak tumpang tindih tuh gimana? Caranya ya harus fokus ke fungsi strategis alatnya, bukan aksi mikronya. Anda tuh jangan nulis kayak, pertama saya membuka buku, lalu saya menandai kata dengan stabilo kuning. Wah, itu sih langkah kerja teknis banget ya. Iya, kayak nulis buku harian ya jadinya. Nah, makanya di bagian selected methods ini, Anda harus nulis narasi strategis. Misalnya gini, penelitian ini menggunakan library research untuk ngebangun landasan teori terjemahan feminis, yang kemudian diaplikasikan melalui explicatory research untuk membongkar bias gender di dalam teks. Kelihatan kan bedanya? Beda banget, jauh lebih elegan dan umum akademis kedengarannya. Betul. Wow, itu trik nulis yang mahal banget sih. Terus untuk melengkapi trinitas dari Setyajid ini, elemen ketiga pastinya data sources atau sumber data. Nyebutin secara gamblang bahan batanya nih, pakai data primer apa sekunder. Iya. Jadi kalau saya gabungin ketiga elemen ini ya, ini tuh bener-bener persis kayak pidato pembukanya seorang eksekutif chef di kompetisi masak bergengsi loh. Dia berdiri di depan juri terus ngomong, hari ini kita akan membuat kue tradisional, nah itu desainnya. Terus menggunakan teknik panggang lambat dan pengasapan kayu, itu metodenya. Dan diakhiri dengan memanfaatkan bahan utama coklat mentah eksklusif dari kebun lokal, nah itu sumber datanya. Padat banget kan? Si chef kan nggak perlu buang waktu ngejelasin ini ovennya merek apa atau gimana cara motong menteganya di tahap perkenalan awal ini kan. Analogi eksekutif chef itu benar-benar nyimpulin semuanya dengan sangat sempurna. Keharmonisan dari ketiga kunci inilah, desain, metode, sama data, yang selalu umumnya dicari-cari sama dosen pembimbing atau dosen penguji dimanapun. Pas ketiga komponen ini selaras, draft bab 3 Anda itu bakal hampir mustahil buat dipatahkan secara metodologis. Keren banget. Baik, kita kayaknya udah sampai di penghujung diskusi kita nih. Buat ngerangkum dengan cepat aja, biar Anda bisa naklukin rawa-rawa metodologi ini, atau sekedar pengen jadi pembaca literatur yang lebih kritis, pastiin aja 3 elemen dari Setyajid tadi terjawab dengan jelas. Desainnya ngejawab apa, bentuk kerangka berpikirnya, metodenya ngejawab gimana strategi konkretnya eksekusinya, dan sumber datanya ngejawab apa nih bahan baku yang lagi diproses. Sangat masuk akal ya. Harmoni struktural itu emang esensial banget buat kelulusan akademik. Tapi nih, sebelum kita berpisah, ada satu implikasi yang sifatnya jauh lebih filosofis dari topik ini yang pengen saya tinggalkan buat Anda renungkan. Wah, apa tuh? Silahkan. Sepanjang sesi ini kan kita udah lihat nih ya, gimana desain dan metode itu benar-benar menentukan jenis pengetahuan kayak apa yang bakal kita temuin.
Ini memicu sebuah pertanyaan fundamental. Kalau instrumen dan lensa metodologis yang kita pakai itu sangat nentuin seberapa banyak realitas yang bisa kita lihat, lantas seberapa banyak sih fenomena krusial di dunia ini yang sepenuhnya luput dari pandangan kita, yang nggak pernah kita ketahui cuma karena umat manusia belum nemuin metodologi yang tepat buat bisa nangkap fenomena itu? Wow, lensa kita menentukan seberapa luas semesta yang bisa kita pahami ya. Itu pemikiran yang benar-benar bikin kita mempertanyakan lagi setiap fakta yang kita baca besok pagi. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktunya bergabung bareng kita di sesi bedah literatur yang luar biasa mind-blowing ini. Kami harap mulai hari ini Anda nggak lagi ngelihat metodologi itu sekedar beban administratif ya, tapi sebagai kacamata tajamnya seorang peneliti kritis. Teruslah bertanya, teruslah membongkar informasi, dan sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya.